Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke pelajaran matematika. Bersama saya Bapak Irfan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir lewat grup WhatsApp yang telah tersedia. Tujuan pembelajaran kali ini ialah siswa dapat melakukan perhitungan operasi bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan bilangan berpangkat. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi bilangan irasional atau bentuk akar. Yang keempat, siswa dapat menyederhanakan bilangan irasional atau bentuk akar. Yang kelima, siswa dapat melakukan operasi logaritma dengan sifat-sifat logaritma. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang eksponen atau bentuk pangkat. Yang pertama itu pangkat bulat positif. Pengertiannya jika A anggota dari bilangan real dan N lebih besar dari 1, N anggota dari A, maka A pangkat N sama dengan A dikali sebanyak N dengan A sama dengan bilangan pokok dan N sama dengan pangkat. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk nilai A, B anggota bilangan real, dengan A tidak sama dengan 1, dengan B tidak sama dengan 0, dan N, M bilangan bulat positif berlaku A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A ditambah M plus N. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu selanjutnya, sifat selanjutnya, A pangkat M dikali dengan pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat selanjutnya, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Kita langsung saja masuk pada contohnya. Sifat satu lagi yang terakhir, A dibagi dengan B, pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Ya, selanjutnya kita masuk pada contoh A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 5. Berarti sesuai dengan sifat yang tadi sudah dijelaskan, berarti A pangkatnya dijumlahkan ya, 3 ditambah 5. Berarti sama dengan A pangkat 8. Selanjutnya A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurang. A pangkat 7 dikurang 2 sama dengan A pangkat 5. Selanjutnya A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat 4 dalam kurung dipangkatkan dengan 2. Nah, kita pakai sifat yang ketiga, berarti pangkatnya dikalikan, berarti A 3 dikali 2, B 6 dikali 2, C 4 dikali 2 sama dengan, berarti A pangkat 6, B pangkat 12, C pangkat 8. Selanjutnya A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 6 dalam kurung 3. Nah, kalau bertemu soal berikut, kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti A pangkat 8 dikurang 6 tutup kurung dikalikan dengan pangkat 3. Berarti sama dengan A pangkat 2 tutup kurung kali dengan 3. Berarti kita pakai sifat yang ketiga. Berarti A 2 kali
3. Berarti A pangkat 6. Selanjutnya A pangkat 3 B pangkat 5 dibagi dengan A pangkat B pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Berarti kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti A pangkat, karena pembagian berarti dikurang. A pangkat 3 kurang 1, B 5 kurang 2. Lalu kita tutup karena masih dikali lagi dengan pangkat 4. Nah, berarti hasilnya sama dengan A pangkat 2 B pangkat 3. Kita tutup lagi karena masih harus dikali dengan pangkat 4. Nah, berarti sama dengan A pangkat 8 B pangkat 12. Sampai sini mengerti ya anak-anak? Kita lanjut pada pangkat bulat negatif dan 0. Jadi jika ada 1 per A pangkat M sama dengan, nah kita lihat dulu sini, A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 per A pangkat M, berarti kan itu pembagian. Berarti pangkatnya dikurang. Berarti A 0 dikurang M berarti sama dengan A pangkat min M. Sehingga dapat kesimpulan bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan penjelasannya, bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Dan syaratnya A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A pangkat M per M merupakan bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Nah, kita masuk pada contoh. Contohnya 12A-2 dibagi dengan 3B pangkat min 5. 12 sama 3 berarti bisa kita coret ya. Coret. Sisanya berapa? Sisanya 4. Nah, lalu berarti tinggal tadi, karena pangkat min berarti dia di bawah, pangkat min berarti dia di atas. Berarti sehingga hasilnya 4 kali 1 per A pangkat 2 dikali dengan 1 per B pangkat 5. Nah, berarti berapa? Sama dengan 4 kali 1 per A pangkat 2 sama dengan B pangkat 5-nya naik ke atas. Dikali lagi dengan 1 per 1 B pangkat 5 berarti B pangkat 5. Berarti sehingga hasilnya adalah 4 B pangkat 5 per A pangkat 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sederhanakan B pangkat 4 per 5 dengan B pangkat min 6 per 5. Nah, ini kan perkalian ya. Berarti dijumlah. Berarti B pangkat 4 per 5 ditambah min 6 per 5. Nah, tutup. Kita pangkatin lagi dengan 5 per 2. Nah, berarti berapa itu? Sama dengan B pangkat 4 per 5 dikurang 6 per 5 berarti min 2 per 5. Masih dalam kurung. Nah, dipangkatin lagi 5 per 2. Berarti sama dengan B pangkat min 2 per 5 dikali dengan 5 per 2. Coret. Nah, sama dengan 5
B pangkat min 1. B pangkat min 1 berarti 1 per B. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Yang kedua itu kita masih di bab eksponen atau pangkat, tapi subbab selanjutnya itu persamaan eksponen. Jadi jika A pangkat fx sama dengan AP, maka berlaku fx sama dengan P dengan syarat A tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika AFX sama dengan AGX, maka berlaku fx sama dengan gx dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. 9 2x min 1 sama dengan 27 berarti. Nah 9 ini kira-kira pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 nah, dikali 2x min 1 sama dengan 27. 27 ini kira-kira berapa? 3 pangkat 3 berarti sama dengan berapa itu? 3. Karena perkalian kita langsung saja ya. 4x min 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah ini udah sama-sama dengan 3. Kita masuk ke sifat yang pertama yaitu A fx sama dengan AP. Berarti nah sama dengan, nah berarti tinggal fx sama dengan P. Berarti tinggal 4x min 2 sama dengan 3. Berarti kita panahin sebelah ya. Nah berarti tinggal 4x berapa? Sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5 per 4. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Selanjutnya 2 pangkat 3x min 1 sama dengan akar 1 per 32 x min 4. Nah, 32 itu kira-kira 2 pangkat berapa? Ya, betul, 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 2 3x min 1 ya, sama dengan akar 1 per 2 pangkat 5. Masih dalam kurung. Dalam kurung x min 4 berarti sama dengan 2 3x min 1 sama dengan, nah ini 1 per 2 per 5. Nah berarti kita pakai sifat yang sebelumnya, berarti 2 pangkat min 5 dalam akar ya, masih dalam akar. Dalam akar masih juga dikali dengan x min 4. Nah berarti sama dengan lagi 2 3x min 1 sama dengan, nah tadi min 5 kita kali dulu, berarti akar 2 min 5x min ketemu min plus, berarti plus 20. Nah, berarti 2 3x min 1 sama dengan, nah ini kan sudah begini. Nah ini artinya tandanya ini kita bisa ibaratkan ini pangkat 1 di luarnya. Nah ini karena pangkat 2 berarti 2 min 5x plus 2 per 2. Ini pangkat ya, karena nggak muat Bapak tulisnya begitu. Nah kita pindah ke atas ini, berarti 2 3x min 1 sama dengan 2 pangkat min 5x plus 2 per 2. Nah, kita sudah memenuhi sifat yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Berarti tinggal fx sama gx. Berarti tinggal 3x min 1 sama dengan
min 5x plus 2 per 2. Nah, 2 ini kita kalikan ke sini. Kita kalikan ke sini jadinya 6x min 2 sama dengan min 5x plus 2. Nah, berarti kita kumpulkan yang x dengan x, yang tidak ada x dengan tidak ada x. Berarti 11x sama dengan min 2 pindah ke sini jadi plus 4. Berarti x-nya sama dengan 4 per 11. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada subbab yang kedua, yaitu bentuk akar. Bentuk akar adalah bilang-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh akar 3, akar 5, dan akar 8, dan seterusnya. Sifat-sifat bentuk akar. Akar A, B sama dengan akar A kali akar B. Yang kedua, akar A bagi B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Nah, yang ketiga, akar A dikali dengan akar B plus minus akar C sama dengan akar A B plus minus akar AC. Ayo, ini sifat apa? Ya, sifat distributif. Ya, selanjutnya M akar A plus minus N akar A sama dengan M plus N akar A. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya itu M akar A plus minus M akar B sama dengan M akar A plus minus akar B. Hati-hati ya, 4 sama 5 hampir mirip ini. Sifat yang keenam yaitu akar A dikali akar A sama dengan A. Sifat yang ketujuh, akar N A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. 8 akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, kita masuk saja ke contoh soal biar nggak bingung. Nah, 4 akar 6 dikali dengan akar 3 tambah 5 akar 2. Berarti kita gunakan sifat apa? Ya, sifat distributif. Berarti 4 akar 6 dikali dengan akar 3 ditambah dengan 4 akar 6 dikali dengan 5 akar 2. Berarti berapa nih? 4 akar 18 ditambah dengan berapa tuh? 20 akar 12. Nah, 18 ini berapa? 9 kali 2. Berarti akar 9 kali 2. Tambah dengan 20 kali dengan 12 ini berapa? Bisa 4 kali 3. Nah, berarti 4. Nah, akar 9 keluar berarti 3 akar 2. Tambah dengan 20. Akar 4 keluar jadi 2. Wah, ini 20 ya. 20. Kali 2 akar 3. Saya tarik garis ke atas ini. Jadi hasilnya 12 akar 2 tambah dengan 4 akar 3. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak lanjut ya. Kita ke soal kedua. Saudarakan dalam bentuk akar. Nah, berarti yang pertama langkahnya apa? Ya, kita jumlahkan dulu karena itu perkalian. Berarti A 2 per 3 ditambah 1 per 2. Berarti A pangkat sama penyebutnya 6 ya. 6 berarti 2 sisa 2 4. Ditambah berapa itu? 3 ya. 3 berarti A pangkat 7 per 6. Nah, A pangkat 7 per 6 ini dikali lagi dengan 2. Berarti berapa? A pangkat
Oh iya, sama dengannya lupa Pak. Ya. A pangkat 7/6 dikali dengan 2. Coret, berarti 7/3. Berarti A pangkat 7/3. Nah, kalau kita ubah dalam akar berarti akar 3 A pangkat 7. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, mari kita lanjut. Soal selanjutnya. Nyatakan dalam bentuk pangkat rasional. Pangkat rasional apa yuk? Berarti pangkat yang angka aja, pecahan. Nah, untuk kita menyelesaikan soal yang terakhir ini, kita lihat dulu akar yang sendirian. Akar A berarti akar 3 A pangkat 2. Nah, pangkat 2 akar A itu tadi A pangkat 1/2. Berarti sama dengan lagi akar pangkat 3 dari, nah itu kan kita berarti menjumlahkan ya, A pangkat 2 ditambah dengan 1/2. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari A. Nah, 2 itu 4/2 tambah 1/2 berarti 5/2. Nah, sampai di sini kita ibaratkan dengan sini masih dengan pangkat 1. Nah, baru kita keluarkan A pangkat 5/2. Salah. A pangkat 5/2 dalam kurung pangkat 1/3. Begitu ya anak-anak. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Berarti A pangkat 5/6. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya itu menyederhanakan bentuk akar. Pecahan bentuk A per akar B. Bentuk A per akar B dengan B tidak sama dengan 0 dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan dengan akar B. Sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Kenapa B? Karena akar B kali akar B sama dengan B. Langsung kita masuk ke contohnya. Di sini akar 5/2 akar 3. Berarti akar 5/2 akar 3 dikali dengan berapa yuk? Kali dengan akar 3 per akar 3. Berarti akar 15/2 kali 3. Kenapa 3? Karena akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Berarti akar 15/6 atau bisa dengan 1/6 akar 15. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Bapak rasa cukup jelas ya. Bapak lanjut. Nah, selanjutnya itu pecahan bentuk A per B plus minus akar C. Untuk menyederhanakan bentuk pecahan A per B plus akar C atau A per B min akar C adalah dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Nah, bentuk sekawan ini misalkan B plus akar C, maka sekawannya B min akar C. Begitupun sebaliknya. Maka didapatkan A per B plus akar C sama dengan A per B plus akar C dikali dengan B min akar C dibagi dengan B min akar C. Kenapa? Karena sekawan dari B plus akar C. Didapatkan A dikali dengan B min akar C per B kuadrat min C. Kenapa B kuadrat? Karena B dikali dengan B kuadrat. Kenapa dikurang? Karena plus dikali dengan minus. Maka ketemunya minus. Akar C kali akar C hasilnya C. Maka B kuadrat min C. Begitupun sebaliknya. A per B min akar C sama dengan A per B min akar C dikali dengan, nah, bentuk sekawannya berarti B plus akar C per B plus akar C sama dengan A dikali dengan B ditambah
B plus akar C per B kuadrat plus akar C. Kenapa itu plus? Karena ya ini tetap minus ya. Tetap minus karena min ketemu dengan plus. Berarti B kuadrat plus C karena di atas yang berubah. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya 4 per 3 min akar 5. Berarti kita kali sekawannya dengan 4 per 3 min akar 5 dikali dengan 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Berarti hasilnya 4, 3 plus akar 5 per, nah 3 kali 3 tadi B kuadrat, berarti 3 kali 3 9. Min ketemu plus jadi min, berarti akar 5 kali akar 5 5. Berarti 4 per 3 plus akar 5 per 9 kurang 5 4. 4 sama 4 coret. Berarti hasilnya sama dengan 3 plus akar 5. Ya, selanjutnya menyadarkan bentuk akar tipe yang ketiga, yaitu pecahan dengan bentuk A per akar B ditambah plus minus akar C. Nah, ini yang pakai akar B-nya, kalau yang tadi nggak pakai akar. Untuk menyadarkan bentuk pecahan A per akar B ditambah akar C atau A per akar B min akar C adalah dengan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan. Sama dengan yang tadi ya, cuman bedanya B di sini pakai akar, jadi hasilnya A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali sekawannya yaitu akar B min akar C per akar B min akar C sama dengan A dalam kurung B akar B dikurang akar C per B kurang C. Kenapa B? Karena akar B dikali dengan akar B, hasilnya B. Plus ketemu minus, minus. Berarti akar C dikali akar C, C. Maka B kurang C. Begitupun dengan sebaliknya. Minus ya. Langsung kita masuk pada contoh. Contohnya itu 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6. Berarti apa sekawannya? 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6. Kali sekawannya berarti 2 akar 5 dikurang akar 6 per 2 akar 5 dikurang akar 6 sama dengan berarti 7 dalam kurung 2 akar 5 dikurang akar 6 tutup per, nah 2 kali 2 4 dikali dengan akar 5 kali akar 5 5 terus dikurang plus ketemu min kurang akar 6 berarti kali akar 6 berarti 6 berarti 7 2 akar 5 min akar 6 per 20 kurang 6 14. Berarti ini 1/2 ya, per 2 ya. Berarti 1/2 dalam kurung 2 akar 5 min akar 6 itu. Di sini jelas ya. Kita langsung masuk ke tipe selanjutnya. Tipe yang terakhir yaitu menyadarkan bentuk akar tipe akar A plus B dikurang 2 akar A kali B. Nah, bentuk akar A plus B dikurang 2 akar A kali B dapat diubah menjadi bentuk akar A plus minus akar B dengan syarat A dan B anggota dari bilangan real dan A lebih besar dari B. Sehingga nah, kita dapat buktikan yaitu akar A plus minus akar B kuadrat sama dengan, nah berarti akar A kuadrat berarti A plus minus berarti 2 akar A kali akar B ditambah akar B kali akar B, B berarti A ditambah B plus minus 2 akar B. Nah kalau kita ingin akar A plus minus akar B berarti sama dengan akar A ditambah B dikurang 2 akar 2A kali B.
Nah, langsung kita masuk pada contoh soal biar lebih jelas. Nah, ini akar 12, berarti kita bisa pecah 12 itu berapa sih? 12 itu 10 tambah 2. Nah, terus dikurang 2 kali 20. 20 itu berapa sih? 10 kali 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Berarti kita bisa analogikan dengan, berarti A-nya berapa? A-nya 10, berarti akar 10. Nah, karena itu dikurang, berarti akar 10 plus minus, nah, berapa? Akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada, lanjut ya. Nah, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu logaritma. Pengertian dari logaritma ya adalah jika X anggota dari X sama dengan A pangkat N, maka A log X sama dengan N. Dan sebaliknya jika A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. A log X sama dengan N, jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat N. Dengan A sama dengan bilangan pokok atau basis, dengan syarat A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. X itu numerus atau yang dicari nilai logaritmanya dengan syarat X lebih besar dari 0. Dan N adalah hasil logaritmanya. Contoh, nah kali ini Bapak udah jelaskan contohnya di sini. 2 pangkat 6 sama dengan 32. Nah berarti X sama dengan A pangkat N. Nah berarti A-nya 2. Berarti 2 log 32 sama dengan ya, ada kesalahan sedikit ya. Ini harusnya 5. Karena kalau pangkat 6 itu 6, 4. Ya, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 log 32 sama dengan 5. Atau 3 log 81. Nah, sama dengan 4. Berarti A-nya itu 3. Berarti 3. N-nya 4. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya, sifat-sifat dari logaritma. Bila A, B, C, dan P anggota dari bilangan real yang memiliki sifat A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, C lebih besar daripada 0, dan P lebih besar daripada 0, dan P tidak sama dengan 1, maka berlaku. Pertama, P log B sama dengan X, maka P pangkat X sama dengan B. Seperti yang tadi ya. Lalu sifat yang kedua, P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Yang ketiga, P log A per B sama dengan P log A kurang P log B. Yang keempat, P log A pangkat N. Nah, N-nya pindah ke depan sama dengan N P log A. Yang kelima, P log A log B, B log C. Nah, itu bisa saling coret itu. A dicoret dengan A, B dicoret dengan B, sehingga hasilnya P log C. Dengan syarat A-nya lebih besar tidak sama dengan 1 dan B-nya tidak sama dengan 1. Selanjutnya sifat yang keenam, A log B sama dengan P log B per P log A. P ini didapatkan dari hasil persekutuan kecil. Misalkan A-nya itu 12, B-nya itu 20, berarti kecilnya 2. Sama-sama bisa dibagi 2, berarti P-nya 2. Seperti itu ya. Lalu sifat yang ketujuh yaitu P log X sama dengan 1 per X log P. Yang kedelapan, A pangkat A log X sama dengan X. Yang kesembilan, A pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah tadi pangkat B-nya ke depan, pangkat M-nya juga ke depan. Berarti N per M, A log